Halo brothers, hari ini gue mau review Ducati Monster SP tahun 2023. Kalau dilihat secara menyeluruh, Ducati Monster yang sekarang ini terlihat lebih ringkas dibanding versi yang sebelumnya. Kalau Ducati yang dulu, sasisnya itu turbular, ciri khasnya Ducati Monster banget. Kalau yang sekarang ini, sasisnya itu mirip kayak Ducati Panigale V4. Mesin itu sekarang menjadi bagian dari sasis. Ini yang bikin motor ini terlihat lebih ringkas. Kita bahas mesin. Mesinnya ini 2 silinder, L-twin 90 derajat, berkapasitas 937 cc, yang mampu menghasilkan daya 111 horsepower dan torsi 93 Nm. Nah, untuk kapasitas tangki bensinnya itu di 14 liter. Buat bobotnya, motor ini berat basanya itu sekitar 186 kg. Cukup ringan. Buat tinggi jok, motor ini tingginya 840 mili. Buat gue yang tinggi 168 cm, agak jinjit, tapi masih enak karena motor ini ringan. Di bagian kaki-kaki, motor ini menggunakan ban berukuran 120 per 70 ring 17 di bagian depan dan ukuran 180 per 55 ring 17 di bagian belakang. Untuk suspensi depannya menggunakan upside down dari Ohlin dengan tipe NEX 30 yang ada stylean preload, ribbon, dan compression. Dan di bagian belakang menggunakan monoshock dari Ohlin juga yang ada stylean preload, ribbon, dan compressionnya juga. Buat pengereman, untuk bagian depan sudah double disc dari Brembo, dijepit dengan kaliper Brembo GP4 RX dengan master rem Brembo juga. Di bagian belakang menggunakan kaliper Brembo 2 piston CNC nickel dan selang remnya menggunakan Hel di bagian depan dan belakang, dan pastinya motor ini sudah ABS. Naik ke atas, lampu-lampu di motor ini semuanya sudah full LED, dari mulai headlamp, sen yang sudah model running, dan juga stop lamp. Kita bahas part modif yang lainnya. Knalpot sudah diganti, silencernya menggunakan Aero, dan headernya menggunakan thermic noni. Di bagian footstep juga sudah diganti dari CNC Racing. Di bagian mesin sebelah kanan juga sudah diganti nih, menggunakan clear clutch dari CNC Racing yang bikin tampilan ini jadi keren banget. Di part pelindung sudah pakai frame slider, tank pad, fork slider, dan radiator guard dari CNC Racing. Di bagian pengereman depan ada pendingin kaliper dan pendingin disc dari karbon berbahan carbon fiber. Naik ke atas ada lever guard dari karbon di bagian kiri dan kanan, dan juga spionnya ini model winglet dari Kenmoto. Di bagian tengah ada steering damper dari Ohlins dan bracketnya itu CNC Racing. Tutup tangki sudah diganti model quick release dari CNC Racing. Lampu sen belakang sudah diganti dari NRC. Selang radiator sudah diganti Sampo Sport, dan juga ada heatsink dari Ducati Bike yang bikin proses pendinginan motor ini jadi lebih baik lagi. Kopling motor ini hidrolik dengan masternya Brembo, sudah pakai clutch lift juga dari CNC Racing, dan selangnya menggunakan Hel. Nah, part yang terakhir ada frame plug dari CNC Racing. Kita bahas tombol-tombol. Di bagian kanan ada engine cut off dan starter. Ada tombol untuk merubah headlamp antara terang dan redup. Ada hazard. Di bagian kiri, di bagian depan ada pass beam, ada lampu jauh, lampu dekat, ada navigasi menu, ada sen, dan juga bisa jadi navigasi menu juga, dan klakson. Sekarang kita bahas display. Displaynya sudah TFT full color, ada indikator bensin, ada odometer, ada suhu udara sekitar, ada riding modes, ada tachometer, ada posisi gigi, ada settingan riding mode yang kita pilih, ada DKS atau Ducati Quick Shift, ada DTC, ada ABS, sama DWC. Ini kayak preset gitu ya. Jadi di riding mode sport presetnya ini, ntar di riding mode yang lainnya presetnya beda lagi. Dan ada suhu mesin. Nah, ini kalau kita geser tombol navigasinya, kalau ke atas ada lap, ada DPL itu Ducati Power Launch, jadi ini launch control. Terus ada setting menu, enternya itu pakai yang sen, kita tekan. Nah, ada pilihan, ada riding mode, kalau kita tekan lagi ada sport, road, wet, all default. Nah, terus ini kalau ini kita pencet lagi misalnya di sport, nah ini ada settingannya nih untuk mesin. Ini settingannya bisa high, medium, atau low. Terus ada DTC, Ducati Traction Control, kita bisa setting juga dari off 1, 2, 3 sampai 8. Terus ada ABS, ada levelnya juga 1, 2, dan 3. Terus ada Ducati Wheelie Control, ada settingannya juga, ada off 1 sampai 4. Terus ada Ducati Quick Shift, ada on, off, juga udah back lagi, back. Ada fuel indikator, ada DRL, kita bisa rubah antara auto, manual, kita biarin auto aja. Ada backlight, ini tampilan display ya, ada auto, night itu yang gelap, day itu yang warna putih.
dibiarin auto aja. Driving code, date and time, service, lap, tire calibration, turn indicator. Ini auto off atau manual off, jadi lampu sen ini bisa mati biasanya sih sekitar 5 detik atau 10 detik lah, langsung auto mati. Untuk ada info. That's it. Demikian brothers review Ducati Monster SP tahun 2023 ini. Ditunggu ya sesi test ride-nya ya brothers. See ya.